jumpa lagi dengan saya Rosalina. Saya dari AIC, Adi Rasa Innovation Center. Kali ini kita akan buat sesuatu yang spesial, yaitu roti twist coklat. Nah, keunggulan dari roti twist coklat atau keunikan dari roti twist coklat adalah roti ini terinspirasi dari roti viral, ya. Jadi kita akan buat sedikit berbeda. Kita akan buat dengan metode yang berbeda, yaitu menggunakan metode pulis atau metode biang. Nah, roti yang hari ini kita buat akan menghasilkan roti dengan aroma yang tajam dan juga tekstur yang chewy dan juga kenyal, ya. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke dalam resepnya. Nah, beda pengadukannya dengan yang sebelum-sebelumnya kita buat. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita buat itu biasanya kita pakai direct method atau metode langsung, tapi hari ini kita akan buat, sebenarnya ini Elm Lovers kita buat biangnya terlebih dahulu, karena sebenarnya kalau yang viral itu kan pakai sourdough, ya. Jadi kita buat sourdough-nya terlebih dahulu, tapi ini sourdough versinya bukan sourdough yang yang asli, ya, tapi kita buat untuk menyingkatkan waktu dan untuk mempermudah pekerjaan kita buatnya itu metodenya spong. Mungkin ada yang tahu metodenya biang, ya. Jadi kita buat biang terlebih dahulu. Atau mungkin ada yang tahu pulish, ada mungkin ada yang biasa buat namanya biga. Itu hampir-hampir sama, ya, pulish, biga, dan biang, ya. Itu tiga fermentasi dough yang sebelumnya kita buat, nanti akan kita campur ke dalam adonan utama, ya. Jadi fungsinya apa? Kita buat biangnya terlebih dahulu supaya nanti rotinya yang kita buat ini akan lebih harum, ya, dibandingkan kalau direct method atau metode langsung. Jadi nanti dia ada ciri khas wanginya sedikit agak asam segar, ya. Jadi itu didapatkan dari adonan biang yang kita buat terlebih dahulu, dan juga mempercepat proses fermentasi, ya, seperti itu. Nah, Elm Lovers kalau misalkan mau yang buat sourdough itu sebenarnya bisa sebelum 3 minggu atau 2 minggu paling cepat sebelumnya kita buat starternya terlebih dahulu. Jadi air dan tepung kita kita aduk, kemudian kita setiap hari kita feeding, ya, berulang sampai 2 minggu atau sampai 3 minggu kemudian kita dapatkan liquid starter, ya, liquid sourdough, ya. Jadi kita akan campur. Tapi karena memakan waktu, jadi kita akan buat biang saja. Jadi biangnya ini 1 hari sebelumnya boleh, atau minimal 4-6 jam sebelum kita aduk ke adonan utama. Jadi kita sudah buat, ya. Perbandingannya 1:1 boleh, 100 gram air dengan 100 gram tepung terigu kita aduk dengan 1 gram atau 1 cubitan ragi, kemudian kita diamkan sekitar 4-6 jam sebelum kita aduk ke adonan utama. Seperti itu. Nah, untuk menyingkat waktu, sudah saya siapkan di sini adonan biangnya, ya. Nah, adonan biangnya seperti ini. Nah, ini kita kalau kita full sourdough, kita tidak menggunakan ragi instan, tapi di hari ini kita masih tetap menggunakan ragi instan untuk mempercepat waktu dan menstabilkan adonan. Jadi ini metodenya hybrid, ya. Jadi ada adonan biang dicampurkan dengan adonan ragi, dicampurkan dengan ragi instan seperti ini. Jadi ini sudah 4-6 jam sebelumnya saya buat biangnya seperti ini. Kemudian di sini ada aneka bahan kering, ya. Bahan kering yang sudah ditimbang, baik gula, garam, kemudian susu bubuk, tentunya Maxisoft Improver, atau kalau Elm Lovers mau pakai Maxi Zymtech juga nggak apa-apa. Kemudian ada juga ragi instan yang di sini kita sudah timbang, ya. Dan di sini juga ada adonan cair. Adonan cairnya di sini adalah susu cair yang saya mix dengan air. Susu cairnya 100, kemudian sisanya adalah air dingin. Kemudian ada kuning telur, ya, ada juga telur utuh. Nah, dan di sini juga ada lemak yang digunakan adalah margarin avena, ya. Salah satu margarin yang selalu kita pakai di setiap kali demo, karena memang setiap kita buat untuk margarin avena ini, roti-rotinya kita tuh punya ciri khas wangi yang tersendiri, ya. Jadi margarin yang kita pakai kali ini adalah margarin avena yang mempunyai flavor tutti frutti, ya. Jadi Elm Lovers kalau misalkan suka aroma segar buah-buahan, bisa avena margarin menjadi pilihan, ya. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung aduk karena nanti prosesnya akan sedikit panjang, ya. Tapi kita akan buat singkat, ya. Elm Lovers mudah-mudahan bisa langsung nanti langsung di rebake di rumah. Di sini sudah ada bahan-bahan kering, ya, sudah dicampur tepung protein tinggi,
kemudian kita campurkan gula, garam, susu bubuk, kemudian juga ada ragi instan, ada juga Maxisoft Improver ya, sebagai nanti penstabil adonan supaya adonannya nanti volumenya akan tetap lebih besar, rotinya juga akan tetap lembut ya. Oke, kita akan aduk bahan kering terlebih dahulu, kita akan pindah ke mixer pengadukan. Oke. Kalau kami di sini selalu bahan kering terlebih dahulu kami siapkan, kemudian kami cek satu persatu apakah ada bahan yang tertinggal atau tidak. Jadi tidak ditumpuk-tumpuk tapi dipisah-pisah ya, untuk melihat semua bahan sudah ready atau tidak gitu. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan aduk ya, pengadukan bahan kering terlebih dahulu, boleh pakai tangan sebelumnya ataupun kalau misalkan mau pakai low speed juga boleh. Ya, tujuannya supaya adonan bahan kering tadi tercampur semua secara rata, baik ragi, gula, garam, susu bubuk dan lain-lain ya. Supaya elm lovers nggak ada gitu yang bilang itu raginya kok dicampur dengan garam, nanti kontak langsung bagaimana? Enggak ya, kalau misalkan kita buat roti menggunakan raginya fresh, kemudian juga dalam kondisi baik, kemudian langsung dicampur pengadukan bahan kering seperti ini, malah sebenarnya akan lebih bagus. Karena apa, elm lovers? Karena kita akan bisa cek bahan-bahannya tidak ada yang tertinggal sama sekali. Jadi kita pastikan semua bahan ada, karena kalau misalkan salah satu bahan seperti gula, garam, ataupun ragi tertinggal, itu bahaya sekali dalam pembuatan roti ya. Roti kita bisa jadi nanti akan gagal ya, resiko gagal tinggi kalau salah satu bahan yang tadi saya sebutkan tertinggal. Jadi kalau seperti ini kita bisa pastikan bahan-bahan kering sudah masuk semua, dan kita pastikan tingkat kegagalan itu rendah ya. Oke, bahan kering udah. Kemudian kita siapkan bahan cairan. Di sini bahan cairan seperti tadi saya sudah kasih tahu, kalau misalkan saya hari ini gunakan air dingin, kemudian susu bubuk dan juga telur ya. Kita masukkan. Nah, nggak semuanya ya, saya tinggalin dulu untuk lihat penyerapan air dalam tepungnya seperti apa. Kalau misalkan dirasa cukup, nggak usah ditambahkan air, jadi air selalu ada disisihkan sekitar 50 gram atau 50 cc minimal ya. Jadi kita lihat apakah tepung yang kita gunakan dapat menyerap air semuanya atau sudah cukup seperti itu. Jadi jangan langsung main blek kalau dapat resep ya, apapun resepnya, air itu tidak langsung dimasukkan ke semuanya, tapi sisakan sedikit 50 gram untuk melihat bahwa tepung-tepung yang kita gunakan apakah penyerapannya masih butuh air atau tidak ya, seperti itu. Jadi itu menghindari supaya adonan kita jangan sampai terlalu lembek karena kebanyakan air gitu, elm lovers. Ini apa namanya, biangnya ya. Kalau sudah bahan cair masuk ya, kemudian kita lihat adonannya itu sudah sudah menggumpal, baru kita bisa pastikan kita masukkan lemak yang kita pakai. Nah, lemak yang kita pakai hari ini adalah margarin avena. Jadi kenapa kita pilihannya ke margarin avena? Karena margarin avena ini membuat produk-produk yang kita buat ini semakin lembut, kemudian juga aromanya punya aroma tutti frutti yang paling khas yang kita punya ya. Jadi kalau kita buat roti nggak takut nanti rotinya bau tepung. Kalau misalkan kita buat cake juga nggak usah tambahkan flavor yang terlalu banyak, karena memang kalau kita buat pakai margarin avena, kita nggak perlu lagi takut bolu kita atau cake kita amis ya karena bau telur, karena memang sudah punya bau tutti frutti atau bau buah-buahan di dalam kandungan margarin kita gitu, elm lovers. Nah, kita aduk masih tetap low speed sampai dia adonannya menggumpal dan semuanya tercampur dengan rata. Nah, ini elm lovers, ini udah kalis dan elastis ya, seperti ini kalis dan elastis. Nah, kalau kita lihat dia bisa sampai tipis seperti ini, kemudian kalau kita sobekannya garisnya lurus. Ini adalah ciri roti apapun itu yang membutuhkan pengkalisan yang sempurna. Jadi ini adalah kalis yang sempurna, kalis dan elastis yang sempurna ya. Jadi itu adalah berbagai macam ciri. Jadi kalau misalkan elm lovers tanya berapa lama, kita nggak bisa mematok berapa lama di waktu ya, karena masing-masing resep akan membutuhkan proses pengkalisan yang berbeda-beda. Nah, untuk roti manis umumnya dengan berbagai mixer yang berbeda juga pasti akan berbeda waktunya. Jadi yang kita lihat adalah cirinya, ciri fisiknya. Bagaimana sih fisik
ciri fisik dari adonan kalis seperti apa. Harus perlakukannya seperti itu. Kalau kita ngaduk pakai tangan, kita pastikan 80% hampir seperti ini ya. Jadi bukan cuma nggak nempel di tangan, kemudian juga dia kalau misalkan ditipiskan sudah bisa, tapi pada saat kita sobekannya masih masih belum lurus, itu belum dipastikan belum kalis dan elastis. Jadi kalau mau mesin, mau tangan, otomatis harus seperti itu kalis dan elastisnya. Lovers, kita skip ya 5 menit ya, jadi sekitar 5 menit aja restingnya. Tapi kalau Elmo Lovers nanti di rumah boleh sampai 10 menit, tapi jangan lebih dari itu, karena kita memastikan adonannya ini sudah rileks. Jadi pada saat nanti kita roll, dia sudah mudah dan mulur ya, jadi dia nggak membal balik lagi. Kalau di sini kita karena menghemat waktu, jadi kita skip, jadi sekitar 5 menit aja cukup. Jadi tadi adonannya sudah kita resting, kemudian kita pipihkan seperti persegi panjang seperti ini ya. Ini Elmo Lovers ya. Jadi kita pipihkan sama rata, usahakan ya ketebalannya sekitar setengah senti atau 5 mili atau 4 mm juga boleh ya. Kemudian nanti akan kita spread dengan custard ya. Kalau hari ini kita buatnya dengan custard. Custardnya menggunakan custard ditambah dengan filling pasta. Jadi rasanya nanti akan lebih kompleks lagi gitu Elmo Lovers. Oke, kita sudah buat custard. Nanti kita akan buat custardnya. Di sini udah saya siapkan custardnya, baker line custard yang dicampur dengan susu ya. Setelah jadi, kemudian saya campur dengan filling pasta. Ya, jadi kita dapatkan custard rasa coklat ya. Nah, ini kita spread tipis-tipis seperti ini ke semua permukaan roti. Seperti ini. Tipis aja Elmo Lovers ya, jangan terlalu banyak, karena nanti kalau terlalu banyak akan susah kita untuk pembentukannya. Karena nanti kan kita akan potong-potong ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian Elmo Lovers misalkan punya kita gunakan di sini mini mini coklat chip ya. Jadi yang mini boleh, yang reguler boleh. Nah, ini kita boleh taburkan secara merata ke dalam permukaan adonan roti yang sudah kita spread dengan custard coklat. Nah, ini kita boleh isiannya harus banyak ya Elmo Lovers untuk coklat chipnya, supaya nanti pada saat kita bentuk ulirannya itu tegas ya. Jadi terdapat coklat chipnya tuh kelihatan gitu loh, isiannya coklat gini. Oke, kemudian kalau misalkan Elmo Lovers punya atau suka dengan kacang-kacangan, boleh menggunakan kacang mede yang sudah dicincang, dicop seperti ini. Nah, ini boleh dicampurkan untuk memberikan rasa sensasi yang berbeda ya. Jadi ada crunchy-crunchy-nya nanti begitu dimakan ya. Nah, ini memang harus agak sedikit lebih banyak ya Elmo Lovers untuk coklat chipnya. Kalau saya lebih suka yang mini seperti ini, karena nanti hasilnya dia akan spreadnya akan lebih lebih mudah ya, dan juga nanti kecil-kecil jadi lucu. Nah, ini kita tempel seperti ini di sepertiga adonan ya, seperti ini ya, kita ratakan, kemudian kita tempel lagi Elmo Lovers. Nah, kita tutup seperti ini nih.
Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa untuk di dusting. Nah, kemudian supaya isiannya agak padat, kita pipihkan sedikit ya. Nah, kita pipihkan seperti ini. Nah, kita bentuk persegi panjang lagi ya, lovers ya. Nah, nanti untuk panjangnya ini panjangnya sekitar 20 cm. Tingginya sekitar 20 cm. Untuk panjangnya nanti akan menyesuaikan ya dengan berapa kilo adonan yang kita buat gitu. Pastikan gak nempel ya. Jadi main tabur tepung sedikit. Nah, kita rapikan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita siapkan loyak. Yang bagian pinggir nih biasanya nggak terlalu banyak kena filling nih, jadi boleh di trim ya. Tapi nanti untuk sisanya ini boleh nanti kita aduk ke adonan utamanya lagi kalau kita mau buat kembali rotinya, atau disimpan di kulkas ya, di bagian freezer untuk nanti kita buat di kemudian hari ya gitu. Nah, jadi jangan dibuang ya lovers, atau bagian trim ini boleh nanti dikasih coklat chip, ditaruh di cup-cup ya untuk dijadikan roti yang baru ya. Jadi nggak ada bagian yang terbuang, sayang ya, bisa tetap dijual. Ini setelah adonannya kita trim, kita dapatkan adonan semuanya yang sudah terisi ya. Kemudian kita tandai sekitar 2 cm ya. Kita potong. Ini juga 2 cm, jadi kita akan potong sekitar 2 cm ya. Dengan tinggi sekitar 20 cm ya. Kalau sudah seperti ini, nah ini kita boleh twist, boleh yang satu ke atas, yang satu ke bawah begini ya. Nah, jadi gini ya lovers. Nanti kalau sudah seperti ini, baru nanti digulung ya, seperti konde, kayak bikin konde ya. Nah, kemudian yang bagian bawahnya dijepit ke bagian akhirnya, dijepit ke bagian bawah, supaya pada saat nanti dia mengembang, dia tuh mengembangnya nggak terbuka ulirannya. Nah, seperti ini. Oke, kita ulang ya, seperti ini. Nah, kalau sudah, kemudian kita akan gulung untuk rotinya ya, kita twist ya, kita gulung, bagian bawahnya tetap dikunci. Ini adonannya kan udah kita untir dan ada untir, dan juga kita kita berikan jarak seperti ini ya. Nah, ini kita akan kembangkan dia sampai dia ukurannya 2 kali ukuran awal. Nah, contohnya yang sudah fermentasi full bake ya, udah mau full proof, seperti apa? Seperti ini. Ini adalah adonan dengan kondisi dia sudah mengembang sempurna ya. Nah, setelah mengembang dengan sempurna, kita akan oles permukaannya menggunakan polesan susu. Boleh menggunakan susu evaporasi, ataupun kalau misalkan tidak ada, lovers boleh pakai susu cair yang ditambahkan dengan kuning telur. Jadi sekitar 50 cc susu cair dicampur dengan 1 kuning telur, kemudian kita aduk sampai dia tercampur rata dan dijadikan polesan roti yang seperti ini. Kalau memang tidak ada evaporasi ya, tapi kalau misalkan ada evaporasi, pakai evaporasi tanpa tambahan telur, itu boleh dijadikan pilihan gitu. Karena udah ada yang saya udah persiapkan, dia udah mengembang full proof ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan langsung masukkan ke dalam oven. Kita setting suhu itu sekitar 180 derajat atas dan bawah, kita menggunakan oven deck. Kalau oven listrik bagaimana? Oven listrik sama ya, suhunya 180 derajat. Kita nanti bakar di sekitar 13 sampai 14 menit ya, sesuai dengan nanti warnanya golden brownnya sudah sampai seperti apa.
Ya, oke, kita akan langsung masukkan ke dalam oven ya. Nah, udah. Nah, ini udah mateng ya lovers. Apa nih, roti konde ya? Bukan. Kita akan oles roti kita menggunakan Violetta plain ya. Jadi ini seperti glaze ya. Glaze-nya akan membuat roti kita shiny, shimmering, splendid. Waduh. Tuh terlihat lebih mengkilap itu setelah dia dioles dengan Violetta ya. Nah, ini adalah hasil dari roti yang sudah kita buat hari ini. Buatnya sangat mudah dan juga sangat simple untuk bahan-bahannya dan mudah sekali untuk di-rebake untuk Elmo lovers sekalian di rumah. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di resep-resep selanjutnya. Bye!